Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih dengan saya Farah Ayu Nur Aini. Kali ini saya akan membahas tentang waktu, keberlanjutan, dan perubahan sosial. Check it out. Oke teman-teman, kita akan membahas yang pertama itu ada memahami waktu. Waktu adalah serangkaian saat ketika proses suatu kejadian, perubahan, atau keadaan saat berlangsung suatu benda. Lamanya saat tertentu untuk melakukan sesuatu, sebuah kesempatan, tempo, peluang, ketika saat, keadaan hari, dan saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia memahami waktu. Selanjutnya ada pandangan mengenai waktu, itu dapat dibedakan berdasarkan aspek-aspek teman-teman. Yang pertama itu ada tingkat kesadaran akan adanya waktu, adalah tanda paling umum yang mana di suatu sisi ditunjukkan oleh obsesi mengenai waktu, aliran waktu, berlalunya waktu. Dan yang kedua, ada kedalaman kesadaran tentang waktu. Ada kalanya hanya waktu terdekat saja yang disadari, sedangkan waktu jangka panjang kadang tidak disadari. Dan yang ketiga, ada penekanan pada masa lalu atau masa mendatang adalah cara memikirkan bagaimana masa depan. Oke teman-teman, kita akan membahas yang kedua itu ada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan juga pemanfaat lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Pembangunan berkelanjutan itu mempunyai ciri-ciri ya teman-teman. Yang pertama itu dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki serta yang akan timbul di kemudian hari. Kedua, memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan. Ketiga, ada meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Oke, selanjutnya ada faktor pendukung pembangunan. Yang pertama, terjaganya proses ekologi. Kedua, ketersediaan sumber daya, karena pada hakikatnya proses pembangunan merupakan usaha yang disengaja untuk meningkatkan fungsi dan nilai sumber daya. Terus yang ketiga ada dukungan lingkungan sumber daya. Karena pembangunan mempunyai dampak terhadap lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan yang cepat atau lambat maupun perubahan yang kecil atau besar. Masyarakat memiliki peran penting terhadap terjadinya perubahan sosial pada jangka waktu tertentu. Masyarakat inilah yang kemudian akan menghadapi faktor-faktor terjadi perubahan hingga mengalami perubahan sosial itu sendiri. Setiap insan manusia memiliki sifat dasar yang selalu tidak puas, jadi wajar jika manusia terus berkembang dan melakukan banyak perubahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses terjadinya perubahan sosial itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yaitu berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Kedua, ada akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Dan yang terakhir ada asimilasi. Itu proses perubahan sosial yang timbul jika ada 2 individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda, kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang sama. Nah, di dalam perubahan sosial itu ada interaksi sosial ya teman-teman. Bentuknya itu ada evolusi dan revolusi. Evolusi itu perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua itu revolusi. Revolusi perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan sebelumnya. Segitu aja teman-teman penjelasan tentang konsep dasar IPS dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.